cuma di dalam mana dilakukan di agama berasa agak berbeda, keliru dalam yang difatwakan yang MUI Sumbar. MUI Sumbar tidak menerapkan zakat profesi ke pukul rata. Jadi fatwa dulu kami keluarkan harus dihitung dahulu kebutuhan pokok minimum. Ya seperti kalau gaji, kan ada gaji bebas pajak ya. Nah, jadi zakat yang udah itu kalau orang sebatas itu dan diperoleh, kau tidak wajib zakat. Itu yang nasabnya itu. Nah, dari situ kelebihan itu dan baru hitung nisabnya. Tapi harus dikeluarkan dulu. Nah, kalau di dalam teori, karena kan awak pegawai itu kan sifatnya kan mengkharas namanya, mematok penerimaan tahunan. Zakat itu kan sekali setahun, dan setiap bulan. Ini bayi itu bulan itu kan sama mansur ya. Supaya jangan balik di penghujung. Nah, jadi dianggap bahwa pegawai itu lah ada jatah yang diterima dari pemerintah dalam tahun berikutnya, kenai gaji atau tidak kan itu perhitungan. Ini dianggapnya lah punya pinti setahun, cuma menerimanya dari pemerintah bulanan gitu. Nah, berdasarkan itulah ada kekayaannya gitu. Nah, makanya dihitung. Nah, karena sifatnya kalau diterima itu kan kebutuhan itu kan ada kebutuhan yang kadang sifatnya insidental dan bermacam, harus disediakan kebutuhan pokok. Nah, itu namanya mengkharas, namanya membakiru kan, sama juga padi atau buah dan lah masak kan dulu kan orang kan apa kan nyepatu kan. Nah, di masa Nabi mau dituju orang berzakat gandum dikharas dipatok ke hasilnya. Dia pernah mengadu sekali, ya Rasulullah, ambil kau menzalimi kami. Panggil Nabi, iyo enggak ya Rasulullah, dalam mau mematu itulah memasukkan unsur satu untuk ibadah sedekahnya lalu barangnya, kemudian lah di pulau barat dimakan buruang. Diperkirakan bahwa kecil Nabi itulah laba-labi itu kecil Nabi ya. Jadi dia petunjuk dari Nabi, idza kharastum, kalau nanti engkau mematuhi tumbuhan orang untuk akan dikeluarkan zakat, kecil Nabi sudah tinggalkan sapatigo atau seperempek minimal, jangan dimasukkan di dalam hitungan harato langkah zakat ini. Itulah diambil dari MUI Sumbar. Jadi gaji itu dikurangi dulu seperempek itu dianggap pengaman sosial. Kalau tidak ada kok misalnya seperempek dari gajinya. Nah, seperempek, nah 3/4 itu nanti sisa kan, itu nanti dikalikan 2 balik. Kalau udah kali 2 balik sampainya nilainya sejumlah 85 gram emas, nah berarti ini wajib zakat. Terpenuhi nisabnya sih. Nah, kalau tidak sampai berarti alun lain dulu wajib zakat. Ya ada pegawai itu nanti lain dan tidak. Nah, tapi pemerintah kan kadang-kadang ingin memudah-mudahkan, dia nak cenderung nak ambil satu 200 saja nak gaji 2 juta sekian kan naik. Nah, itu tidak setuju ya Bu. Itu kadang ada anaknya cik makasih katanya sama kuat anaknya gajinya sama. Itu makanya awak kurang seperempek. So dalam seperempek itu nanti kan masuk tunjangan anak berbagai macam masuk. Jadi setidaknya dengan itulah tercover kebutuhan pokok minimum. Artinya kalau indak nanya bergaji, kalau yang 2 juta dan saya kok masih bisa hidupnya pun itu kira-kira pertimbangan. Nah, mestinya kan kalau awak mencari keinginan awak kan setiap orang kok kan punya MPWZ nomor wajib zakat. Sehingga di situ ada data lengkap tentang keluarganya, anaknya, sehingga bisa awak perhitungkan kebutuhannya bara anaknya. Tapi kan tidak ada dan orang tidak namo. Aku tidak namo karena negara aku kalau pakai MPWZ dan orang menyambut sana, negaranya kajar pajak. Nah, sedangkan untuk umat Islam pajak di Indonesia kok masih alun adil terkait dengan zakat. Kalau di Malaysia zakat itu mengurangi
besar pajak yang akan dibayar. Kompensasi ke pajak. Iya. Di Indonesia tidak. Indonesia itu mengurangi harta wajib pajak, bukan mengurangi pajak. Jadi kan beda tuh. Kalau dibawa ke kali-kali datang mau bedanya. Kalau di Malaysia tidak. Kalau Malaysia misalnya setelah dihitung kekayaan, kemudian kena pajak misalnya 10 juta, jadilah ada zakat 5 juta, ya 5 juta dibayar pajak itu. Untuk Malaysia dia mengurangi pajak. Nah, sedangkan di Indonesia tidak mengurangi harta wajib pajak. Jadi haratun sebelum dibayar pajak itu dikurangi zakat. Ini misalnya haratunya 1 M, bayar pajak 5 juta, ya kuranglah 1 M ke 5 juta. Yang biarlah 10% dari 9 sekian, 1 M kurang 5. Model itu perhitungan, jadi masih mengawi. Itu. Jadi bedanya di sini orang alun nyaman deh. Saya tidak terlalu mau mencari sebagian dari masyarakat masih alun namu ada yang mengamanah zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional. Yang tadi itu Bu ya, kalau profesi yang pegawai negeri atau swasta kan memang bulanan tadi Bu. Tapi kan ada yang wirausaha Bu. Itu dipatok biasanya. Dipatok. Semua cara menggali patok. Biasanya dipatok. Kalau ada catatan sebaiknya kan setiap aku punya pembukuan. Dalam Islam kan mencatat seluruh aktivitas ekonomi kan disunnah. Jadi akuntansi itu dari Islam ilmu. Awak saja kadang-kadang waksanku dari barat macam Islam. Jadi pembukuan awak kan awak butuh untuk berzakat, butuh untuk ikut. Awak butuh ada akad transaksi. Pokoknya dalam Islam kita betul menulis akad untuk dianjur sunnah muakkadah sampai menutup khusumat pertikaian di kemudian hari. Nah, kemudian kalau orang itu kegiatannya sifatnya tidak terukur pemasukannya, kalau kawin kan terukur. Nah, makanya itu di akhir tahun nanti diprediksi dengan pengeluaran kemudian barat gitu. Nah, ditambah atau nanti siswa dan ada di tabungannya atau di tangan atau di mana. Kalau stok barang Ya itu dipotong. Kalau untuk pedagang yang dihitungkan adalah cash flow ditambah dengan stok barang. Dan kadang tidak dihitung. Foto yang dipakai tidak dihitung. Mobil peralatan dan peralatan tidak dihitung. Karena itu tidak masuk kartu zakat. Dihitung adalah cash flow dan di tangan atau uang. Nah, ditambah dengan stok dan adu. Nah, tapi dikurangi dulu utang. Kasihan dulu utang. Nah, utang yang apa? Utang berjalan 1 tahun misalnya. Di bagian kanannya tahunan kan supaya. Iya. Nah, tapi dia templok piutang di tangan orang dan masih mungkin diterima. Kecuali piutang dan tidak mungkin diterima dan bisa ditagih. Nah, itu dicoret sementara. Kalau musuh nanti kalau tunggu sadarnya, itu dibayar ketika itu. Iya. Tapi yang tadi Bu ya sampaikan itu memang 1 tahun gitu ya. Tapi memang bisa di sebulan kayak dicicil gitu. Nah, itu dicicil, tapi tetap dicatat. Kan pegawai sendiri lupa, seharusnya dicatat. Kadang-kadang pertengahan jalan kan ada honor kadang. Iya. Bulan gitu ya. Jadi tetap tuh di akhir tahunnya berasia kan. Kan ya kadang-kadang ada P, kadang ada Iko, kadang ada reward, macam-macam. bukan cuma gajian juga ya. Nah, Sangat lo itu kan penghasilan. Nah, patokan 1 tahun itu kan nggak mesti hitungan kalender Desember atau Januari, nggak gitu ya? Itu kan tahun Hijriah. Hijriah. Jadi bilonya mendapatkan penghasilan lah nisab tadi. Itulah haulnya. Jadi setelah itu setahun berikutnya ada kewajibannya lagi. Sama aja Ramadan nih, bilonya mulai ditaruhlah dia modalnya dengan dia. Itu dicatat lah modal. Kalau miliknya tak ada berhutang sampai 85 gram beras. Berada di taruhlah kini bulan nah kalau umpamanya kini misalnya
safar, ya kan? Ya sudah, berarti safar untuk kewajiban lagi. Adian suanya di safar nang katibo, itu dibersihkan yang pembukuan zakat. Lah tahu iya atau tidak bulan ke bulan. Nah, kalau alun lain, ya harusnya segera dan tunda. Tapi akan dialih yang tadi itu kalau misalnya yang pegawai negeri atau swasta yang bulanan gitu Buya ya, artinya setelah titik aman tadi Buya bilang kurangnya seperempat kan itu, Iya. dana taktis atau apapun lah itu. Iya. Nah yang 3/4 tadi itu kan memang kuncinya setahun, kan lah bisa dikira-kira Buya ya. Iya. Berapa bulan kalian 3/4 tadi itu kan kurangi utang Itu macam-macam. membantu saja itu. Sebab kenapa? Karena kan tidak bisa diketahui penghasilan seseorang. Kadang ada pegawai itu mengalih harta kekayaannya kabur tuh. Jadi itu sebenarnya untuk membantu pemerintah supaya bapak mau kuat. Gitu. Kadang-kadang ada yang berdua Iya iya. pegawai. Udah kamu mungkin kedua-duanya membiayai dan berarti cie gaji dan seorang boleh kok dapat dikurangi seperempat dan nah gitu. Jadi sebenarnya harus kasus per kasus. Pokoknya harus Badan Amil Zakat itu sebenarnya membuka peluang bagi masyarakat untuk konsultasi. So data masing-masing berbeda. Kasusnya begitu. Tapi yang tadi itu Bu ya, memang ya ketika lah bisa diancang-ancang dari itu bagi awak misalkan dari setiap bulan misalkan. Nah, itu lah. Anggap aja tadi memang titik aman orang seperempat. Buat salurkan ke Amil Zakat itu bisa setiap bulan gitu Bu. Bisa. Dan memang biasa dipotong. Setiap bulan. Dipotong biasanya di bandara. Potong. Tapi tetap di akhir tahun wak memberhasilkan dulu. Kapal. Para gaji wak, donat tambahan. Bismillah lah Bu ya. Mudah-mudahan kebermanfaatan dengan kita bersama Bu ya. Ya mudah-mudahan lah insyaallah dan musyawarahkan dulu so kemudian dibuat lembaga yang profesional lah ya dan dia manakan orang-orang yang punya waktu soalnya kok habis waktu meskipun tidak kalau belum berani kalau kau suruh kau tidak dosa saya lah zakat. Kamu termasuk yang tidak setuju memberikan zakat untuk bangunan dan gedung. Zakat itu selainnya untuk orang. Sebab dan asnaf itu satu orang. Kecuali dipanjang orang namanya fisabilillah. Fisabilillah itu sebenarnya kan orang berjihad. Kan ulama-ulama yang berjihad dan berdakwah lebih berhak daripada gedung. Iya. Termasuk kan Bu ya, kalau dalam konteks sekolah Bu ya, anak-anak yang tidak mampu itu masuk itu kata Bu. Iya, Untuk guru, honor macam-macam iya, Bu ya. berhak Fisabilillah. berhak menerima fisabilillah dibandingkan. So itu memang nanti itu lado tuh apa bagian tersendiri itu wakaf dan infak. Jadi tidak diselesaikan saja itu. Ini ada pengelolaan potensi ekonomi umatku ada memang untuk waktu tertentu kebutuhan sesaat. Nah jadi gua kebutuhan untuk menutupi kebutuhan bertahun enggak, ini sesaat. Tentu zakat fitrah ini memang untuk sesaat. Tidak dipasung dan dipukul untuk sampai setahun tidak. Setahun ada zakat untuk fuqara dan miskin. Dan untuk apa bang? Wakaf. Oh, untuk anak yatim ada wakaf yatim. Jadi tidak dipasung satu cie. Makanya banyak beragam kan mengelola potensi ekonomi umat harus disesuaikan. Nah, konsep pendanaan umat kan dengan kebutuhan anak. Ini lagi seduh nih saya. Kalau pasun saya tidak mau. Zakat itu yang ditagihan, wakaf itu yang ditagihan. Inilah do masing-masing. Ya, balik tadi. Kalau untuk lembaga itu otomatisnya harus punya pengetahuan tentang zakat. Itu misalkan
dibentuk itu di ada pelatihan dulu dari MUI atau Biasanya Basnas. 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 Kamu Basnas biasa dilatih secara sederhana, tapi kan masuk kalau bekodo nan ahli agama letakkan di Dewan Pertimbangan Syariah. Dan besok di lembaga itu ada ahli syariah. Tak Ustaz Aldo di situ, untuk duduk di sini anda mengerti berita. Tapi ada mengawasi fasilitasi. Iya. Jadi memang nggak bisa lapih dari bas yang ada di awal lah, dari Iya, pemerintahan kabupaten. Kabupaten. Supaya lebih terarah. Sebaiknya sebab itu betul terukur. Dan awak lembaga legal resmi. Iya, resmi. Karena itu kan balik ujungnya Buya itu kan kepercayaan. Iya. Apalagi ini anak umat yang tadi pertanggungjawabannya seperti itu. Memang profesional, udah hasil clear dan ada struktural aktifnya. Itu tadi pas tadi Buya. Ini biasanya ditunjuk jadi Beko ditunjuknya jadi UPZ, unit pengumpul zakat. Masalah itu jadi. Nah tapi awak bisa mungkin dia kewenangan mengelola sesuai dengan data dan waktu. Saya coba konsultasikan dulu di Basnas. Semua dah terlalu paham belum mau dengan struktur organisasi dan aturan Kementerian Agama. Konsultasi di Basnas. Yalah. Buya, terima kasih banyak, Buya. Yalah. Terima kasih, Buya. Yalah.